kalau hanya kita marketing plan begini, ya bukan apa, bukan kita sombong, kayaknya kali gitu udah di luar kepala kita lah. Iya. Gitu kan ya. Kita nggak perlu bahas itu, makanya saya cerita ke teman-teman yang suka hadir model pun saya nggak pernah cerita itu. Bicara konsep yang membuat saya mau jalan klik itu, salah satu tadi ada konsep sodako 1% yang disisihkan per paket setiap terjadi transaksi. Artinya saya melihat bahwa perusahaan ingin bisnis ini berkah di awal perjalanan sampai akhir sesuai dengan harapan kita yang pencapaian sukses. Sekarang akhirnya itu ngekliknya di itu aja, di 1% itu aja, terus akhirnya wah boleh nih di ini gitu. Kalau dari sistem sih oke. Kalau dari sistem saya bilang, saya nggak ngebahas sistem. Kalau orang-orang mau telepon yang namanya binary sama aja sih. Iya benar, dia tinggal bagi-bagi pos aja ya. Bagi pos aja kan. Ya dan jauh beda dengan Melia sebetulnya. Hanya kan pos bonus sponsor beberapa persen nih dari total payout. Iya. Pairing mau dikasih berapa persen? Iya. Itu aja. Nah, selain yang tadi ada sodakonya yang saya baru tahu kan. Amar dulu nggak cerita kalau ada telepon saya makanya nggak tahu. Atau karena saya mungkin jarang-jarang hadir juga ya. Oh iya. Ya saya juga nggak tahu. Tapi keunggulan hal-hal itu tidak diceritakan gitu. Kalau hanya cerita marketing plan begini, ya bukan apa, bukan kita sombong, kayaknya kali gitu udah di luar kepala kita lah. Iya. Gitu kan ya. Kita nggak perlu bahas itu, makanya saya cerita ke teman-teman yang suka hadir model pun saya nggak pernah cerita itu. Bicara konsep yang membuat saya mau jalan klik itu, salah satu tadi ada konsep sodako 1% yang disisihkan per paket setiap terjadi transaksi. Artinya saya melihat bahwa perusahaan ingin bisnis ini berkah di awal perjalanan sampai akhir sesuai dengan harapan kita yang pencapaian sukses. Diawali saja sudah disisihkan. Keberkahan itu yang penting. Saya melihat itu, keberkahan itu yang penting. Biar hasil besar atau kecil relatif tergantung rezeki kita. Ada orang juga sama-sama ngototnya, tapi kalau Allah belum memberikan kemudahan, memberikan closing, juga kan nggak jamin. Tapi dia merasa cukup dan berkah. Nggak bisa oh si anu mau prospeknya kurang, nggak jamin juga. Kadang-kadang yang jarang prospek, closing aja sekali prospek closing. Iya. Betul tidak? Yang sering prospek, nggak closing. Gitu kan? Ya tadi balik lagi, pada rezeki. Iya. Yang penting kan kita berikhtiar saja. Gitu. Yang kedua tadi seperti betul yang disampaikan itu kan. Jadi yang belum pernah saya temukan konsep saya itu bahwa setiap pertemuan itu yang nanggung biayanya itu perusahaan. Karena konsep saya yang namanya bisnis itu kita ini berbisnis dengan perusahaan, yang punya bisnis itu perusahaan, bukan mitra, bukan leader. Dulu yang pernah kita sama-sama mungkin tahu, kalau setiap acara kalau nggak mitra beli tiket, berarti yang bayarin acaranya kan mitra. Dan beli tiket 5.000 sampai 100.000, bukan mungkin sampai lebih dari 100.000. Atau kita sebagai leader patungan. Sebulan sekali nih buat acara di Alfat. Iya. Artinya perusahaan lepas tangan. Iya. Dengan dalih bahwa saya kan udah kasih bonus ke Anda tiap hari. Itu kan usaha Anda, itu kan bisnis Anda. Maka Anda harus mau berkorban. Bahasanya kan gitu. Iya. Padahal yang punya bisnis perusahaan, kita kan berpartner. Nah, betul. Makanya saya tidak boleh ada home sharing. Saya bilang ujungnya apa? Home sarung, home sharing itu terjadi. Bukan rahasia lagi, tapi jadi rahasia umum. Ya. Maka pertemuan-pertemuan harus di rumah makan, di kafe-kafe atau yang memang layak tempat untuk dijadikan bisnis. Karena melihat contoh Herol Tanjung, Abu Rizal Bakri, Sandiaga atau para pebisnis itu pada saat dia melobi berbicara bisnis, kalau nggak di tempat olahraga, di rumah makan. Iya, lapangan bola. Lapangan bola, nggak ada ngobrol bisnis di rumah kan, nggak ada. Apalagi kalau ngobrolnya dengan perempuan, wah udah.
Iya di awal bisnis. Itu lama-lama. Itu yang bahaya. Itu yang kita jaga. Kenapa? Orang nggak punya niat, tapi kalau ada kesempatan, itu bahaya. Waspadalah. Kita lihat, tapi kan kalau sering ketemu di wadah-wadah terus, ya Iya. mungkin iman kuat. Si Imin. Yang Imin nih yang kelojotan. Kata Imin, ampun, saya nggak kuat nih. Akhirnya kejadian ya. Banyak kejadian, dan itu jadi pelajaran sehingga saya, oh iya, makanya BBC setiap pertemuan itu di rumah makan dan yang membiayai ada perusahaan. Mau ada closing atau tidak, perusahaan sudah niatnya sodako. Nah itu kembali sodako, artinya pada saat acara di sini tidak closing karena niatnya perusahaan sodako, mungkin di Bogor tidak closing, tapi di kota lain itu closingan bisa berjubel-jubel. Imbas dari apa? Imbas dari sodako tadi. Karena Allah akan ganti berlipat-lipat. Itu yang belum sudah, iya juga. Tidak ada home prospek, tidak ada home sharing. Buat di acara, silakan buat acara yang banyak, gak usah khawatir. Dulu kalau kita berbisnis mau ngajak orang, kita sudah berpikir belum ongkosnya, nanti kita masa sih nggak dikasih makan, bicara bisnis jutaan per hari, hadir ke acara nggak dikasih makan, cuma air putih doang. Kan berbanding terbalik kan. Dia bilang katanya bonusnya harian, bonus 100.000, 1 juta tiap hari, tapi begitu di prospeknya air putih doang. Sama bonus sedotan doang. Artinya kan ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan dengan konsep di marketing plan. Orang kan jadi gitu. Gue bicara gini, buat orang yang hadir dengan bicara itu, dia mungkin hanya sesaat menjadi euforia doang. Dia pada saat dia pulang cuman perut kosong dikasih air doang, nggak ngomong mungkin, tapi dalam hatinya, gua kamu datang lagi cuma kasih air putih doang. Benar nggak nih bonus jutaan per hari? Cuma makan paling berapa sih? Gedenya 20.000 ya, atau pukul rata 10.000, 15.000, masa sih? Apa? Tapi ini cuma air putih doang, emang kita bener. Itu menjadi hal membuat orang itu tidak salah satu faktornya. Karena antara yang diucapkan dengan realita tidak sejalan. Makanya pada saat dia closing minimal perut kenyang, yang tanya tidaknya closing, udah ngerasain ini rezekinya di BBC. Masa iya? Ada orang yang berpikir demikian, yang lain ditarik pun, oh iya benar berarti dia padahal belum join ya, tapi dia udah mau ngasih makan nih. Itu jadi nilai plus buat orang terhadap bisnis. Jadi minimal orang pada saat kita follow up itu mau menerima gitu ya. Kan jarang itu orang yang dalam satu kali OPP, satu kali presentasi terus langsung closing. Jarang. Apa istilahnya dulu, pospat ya? Pospat itu jarang, 1001 lah. Iya. Nah, makanya ada proses follow up kan karena itu gitu. Iya. Nah tapi dengan konsep yang dikasih makan dulu gitu, walaupun pada saat presentasi itu di hari H itu dia nggak ngedengerin karena cuma memang pengen makan doang, tapi pada hari-hari berikutnya saat kita follow up dia masih inget ke makanan itu, iya kan? Iya. Itu. Oh ini orang yang waktu itu traktir gue nih ya, dia mau datang sini, terima aja gitu kan, siapa tahu diajak makan lagi. Padahal kita ngomong tentang apa manfaat produknya, apa manfaat sistem, tapi karena penerimaan dia udah baik tuh, pemain jadi nggak ngeblok kan. Kalau datang ke acara udah panas, acaranya udah desek-desekan, minum air putih doang gitu ya. Begitu di follow up, dia udah ngeblok dulu. Udah pasti itu. Iya. Ya benar dah, itu jadi ini perubahan konsep yang ini ya. Kalau saya ini sakit konsepnya itu dia menyempurnakan dari remote telepon yang dulu gitu kan, tidak menghilangkan sistem dynamic itu sama seperti itu. Kalau sebenarnya gimana? Ya kita tahu lah kalau benarnya mah begitu, jadi nggak dibahas sih begitu aja. Tapi konsep itulah yang berbeda dibanding perusahaan lain kan. Yang saat ini saya belum ketemu. Entah nanti mah ya, biasanya kan suka ada follower biasanya. Tapi untuk saat ini BBC
yang menurut saya itu luar biasa. Jadi memang karena dari cerita sejarahnya pun nama BBC pun terlahir kan di pondok pesantren, jadi saran para kiai di sana gitu kan. Jadi memang saya lebih mendekat ke nilai religiusnya, dia sering pesantren, sering memberikan donasi untuk yayasan sosial, itu yang membuat ini menjadi luar biasa. Karena di saat pandemi perusahaan multilevel itu pada tutup sebesar apapun, bahkan mungkin tidak tutup pun tiara, BBC di mana melesat. Ya kan? Dulu lihat aja perusahaan apa sih yang hancur gara-gara pandemi? Iya benar. BBC lahir justru di saat pandemi. Kan ada apa? Sampai sekarang omsetnya luar biasa, 1 tahun pertama berarti. BBC kan 2021, berarti ke 2022 itu 1 tahun. Kemarin saya bilang itu profit bersihnya itu 1 tahun itu perusahaan 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Oh 1 tahun. 1 tahun. Oh iya iya. Ya, itu udah bayar dan segala macam. Belum dipotong pajak. Nah, katanya saya juga baru tahu. Ada pajak penghasilan perusahaan itu 25%. Oh tinggi juga ya. Tinggi. Jadi 2,5 M. Untuk perusahaan baru, kalau saya sih untuk perusahaan baru dengan omset bersih 10 miliar itu luar biasa dalam kondisi pandemi. Itu gila. Gitu. Kalau dipotong operasional dan yang lain itu udah net worth segitu udah lumayan kan. Untuk posisi perusahaan ya baru berjalan lah, setahun lah belum apa-apa tuh. Iya. Itu. Tapi itu menunjukkan progres yang sangat bagus kalau saya melihat itu. Oh iya. Halo? Ya, Bu? Ya, masih di rumah Pak Slamet ini.